Oke, selanjutnya kita masuk ke metode analisis selanjutnya yang berupa full economic evaluation. Metode yang kita akan bahas ini adalah cost minimization analysis atau analisis minimalisasi biaya atau biasanya disebut dengan CMA. Nah, dari CMA ini karakteristiknya saya tadi sudah jelaskan bahwa karakteristiknya biaya diukur dalam nilai rupiah. Nah, semua full economic evaluation biaya diukur dalam valuasi moneter, baik itu rupiah atau Australian dollars atau US dollar, Canadian dollars dan sebagainya. Yang jelas biaya diukur dalam nilai moneternya. Kemudian outcome atau luarannya, nah ini merupakan ciri dari CMA bahwa outcome atau luarannya itu yang dibandingkan harus setara atau ekivalen. Jadi harus penyakit yang sama dan juga obat yang memiliki mekanisme kerja yang sama karena atau paling tidak dalam kelas terapi yang sama karena dianggap hasil luarannya atau efektivitas terapinya setara atau ekivalen. Nah, dicontoh di sini adalah perbandingan biaya dua produk terapi yang ekivalen, glipizid versus gliburit untuk pengobatan diabetes mellitus 2, kemudian produk paten dengan produk Me-Too-nya atau ketika paten itu habis, kemudian produk-produk lain diproduksi dengan kandungan yang sama. Salah satu contohnya biasanya analisis CMA ini digunakan untuk obat paten versus generik karena salah satu syarat izin edar dari generik dia harus terbukti bioekivalen dan bioekivalen serta bioavailabilitas yang baik dengan produk patennya. Jadi karena sudah terbukti ekivalen maka tinggal dianalisis biayanya yang diperlukan untuk cost minimization analysis tadi. Adapun kelebihan dari CMA ini, metodenya relatif sederhana karena hanya membandingkan biaya, luarannya tidak dibandingkan karena luarannya sudah dianggap ekivalen. Sedangkan kekurangannya adalah metode analisis ini hanya bisa digunakan jika efek terapi dari dua pengobatan terbukti ekivalen dan ini merupakan faktor yang penting. Jika obat itu untuk penyakit yang sama, kemudian dia dari kelas terapi yang sama atau mekanisme kerjanya sama, tapi hasilnya itu berbeda, yang satu lebih efektif dibandingkan yang lain, maka tidak bisa dilakukan CMA untuk kedua obat tersebut. Nah, untuk keluaran, dari mana kita tahu bahwa kedua intervensi atau kedua obat yang kita ingin bandingkan tersebut ekivalen? Banyak data yang kita bisa pakai untuk evidence bahwa luaran tersebut ekivalen. Contohnya dari hasil penelitian sebelumnya, dari hasil penelitian yang sudah dipublikasi, dari data BPOM, ataupun bahkan opini ahli pun dapat dipakai untuk menganggap bahwa kedua obat yang dibandingkan itu ekivalen efeknya. Nah, adapun tahapan dari CMA, kita berikan contoh di tabel 1 di sini untuk CMA. Di sini digambarkan bahwa dalam contoh ada 2 injeksi antibiotik untuk mengobati suatu penyakit yaitu meningitis. Dan 2 injeksi antibiotik tersebut sudah terbukti bahwa dia ekivalen efeknya. Untuk melakukan CMA, biaya-biaya berikut kita harus dapat mengidentifikasinya, mengukur, dan kemudian menilainya. Contoh biaya-biayanya adalah biaya obat atau acquisition cost, kemudian biaya pelayanan kefarmasian, biaya pelayanan keperawatan, biaya pelayanan dokter jika terlibat, kemudian biaya equipment atau biaya peralatan, dan biaya BMHP atau bahan medis habis pakai. Misalnya di sini adalah supply, biaya jasa laboratorium, laboratory service, kemudian biaya tidak langsung juga bisa kita ukur di sini. Contohnya, akibat tidak masuk kerja, pasien menjadi kehilangan suatu pendapatan tertentu. Dengan catatan, biaya tidak langsung ini dilibatkan hanya jika biaya tersebut bisa diukur dan juga dinilai. Kita lihat di sini adalah biaya dari obat A, di sini ada biaya dari obat B. Sekarang kita lihat
Biaya dari obat A itu sendiri lebih murah daripada biaya obat B. Jika kita misalnya memberikan rekomendasi hanya berdasarkan biaya obatnya atau acquisition price, mungkin kita sudah merekomendasikan, oh pakai saja obat B karena biaya harga obatnya sendiri, mohon maaf, pakai saja obat A karena harga obatnya sendiri lebih murah, $7 daripada obat B. Hanya berdasarkan pertimbangan harga obat. Tapi ketika kita mengukurnya dalam suatu course perawatan terhadap pasien, ada biaya pelayanan kefarmasian yang menyiapkan obat, biaya perawat yang memberikan obat, biaya supplies atau bahan medis habis pakai, biaya tes laboratorium. Ternyata setelah dihitung-hitung pengobatan B, meskipun harga obatnya lebih mahal, tapi ketika biaya-biaya yang terlibat itu dihitung, dia lebih murah, sekitar mungkin $4,25 daripada obat A. Artinya di sini kesimpulannya berbeda dengan awal kita mengambil kesimpulan bahwa pilihlah obat A karena harga obatnya lebih murah. Ketika dihitung dengan biaya yang lain-lain, ternyata biaya B lebih murah daripada obat A. Sehingga dalam hal ini lebih untung untuk memilih obat B dibandingkan obat A dengan catatan efikasinya atau efektivitasnya ekivalen. Kemudian metode yang selanjutnya adalah Cost Effectiveness Analysis atau CEA atau analisis efektivitas biaya. Nah, karakteristik dari CEA ini adalah digunakan jika efektivitas dua intervensi itu berbeda. Namun endpoints atau health outcomes penyakitnya sama. Dan jenis analisis efektivitas biaya adalah jenis analisis farmakoekonomi yang paling umum dilakukan. Jadi banyak sekali literatur jika kita ingin mencari analisis farmakoekonomi dengan metode CEA ini. Nah, jadi tadi sudah dibahas bahwa ciri dari CEA biaya semua analisis farmakoekonomi sama, biayanya dalam valuasi moneter. Tapi kalau CEA ini outcome-nya dia tidak sama. Jadi kalau yang CMA tadi outcome-nya harus ekivalen, CEA yang satu harus lebih efektif dibanding yang lain. Jadi efektivitasnya berbeda, tapi endpoints-nya sama. Seperti yang saya jelaskan tadi, sama-sama diukur tekanan darah, sama-sama diukur kadar HbA1c, sama-sama diukur glukosa darah, baru bisa dibandingkan menggunakan metode CEA. Nah, outcomes di sini atau luaran kesehatan di sini diukur dalam unit naturalnya. Misalnya, berapa persen pasien yang hidup ketika mengkonsumsi obat A dan berapa persen pasien yang hidup pada kelompok yang mengkonsumsi obat B. Tahun umur bertambah, persen kejadian penyakit yang bisa dihindari, atau status fungsionalnya. Kita bisa mengukur luaran dari status fungsionalnya. Contohnya untuk pasien hipertensi kita bisa ukur tekanan darahnya. Untuk pasien hiperlipidemia kita bisa ukur kolesterolnya. Nah, CEA ini memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah outcome unit natural itu biasanya secara umum pasti diukur di unit pelayanan kesehatan. Karena sebagai marker atau sebagai bahan penanda evaluasi apakah obat tersebut berefek atau tidak. Jadi misalnya nih, kita ingin melakukan CEA terhadap obat hipertensi dengan pengukuran tekanan darah. Nah, pasti pasien-pasien yang diresepkan obat hipertensi pasti dilakukan pengukuran tekanan darah di rumah sakit atau di puskesmas tempat pasien datang untuk berobat. Sehingga kita tidak perlu melakukan pengukuran khusus atau mengeluarkan biaya khusus untuk menilai outcomes-nya, karena biasanya outcomes diambil secara natural di unit pelayanan kesehatan. Nah, kekurangannya, jika outcome penyakitnya lebih dari satu jenis, maka outcome tersebut harus dihitung satu persatu. Beda seperti cost benefit analysis atau CBA, cost utility analysis atau CUA. Misalnya dia outcome-nya ada dua nih, ada berapa lama pasien dirawat di rumah sakit, berapa lama pasien yang tekanan darahnya terkontrol, misalnya dalam kasus pasien hipertensi. Nah, kalau CBA atau CUA dua-duanya bisa digabung karena CBA semuanya harus diuangkan. Jadi ketika semuanya satuannya sama dalam rupiah bisa digabungkan. Kalau CUA diukur kualitas hidup. Kualitas hidup bisa dinilai dari tekanan darahnya normal plus misalnya lama perawatan di rumah sakitnya singkat. Jadi bisa digabung meskipun penyakit tersebut yang satu diukur dengan tekanan darah, satu diukur dengan lama rawat inap. Nah, berbeda kalau di CEA, kalau misalnya outcome-nya ada dua, harus dihitung satu persatu.
Misalnya nih, dua jenis outcome yang ingin dievaluasi untuk penyakit contohnya GERD, gastroesophageal reflux disease, ada dua outcome-nya. Ada hasil endoskopi, ada jumlah hari tanpa keluhan GERD. Nah, kalau ada dua, bisa milih salah satu, tapi kalau kita mau menggunakan dua-duanya, maka analisis CEA-nya dilakukan 2 kali. Yang satu CEA berdasarkan efektivitas hasil endoskopi, yang satu CEA berdasarkan efektivitas jumlah hari tanpa keluhan. Jadi nanti kesimpulannya juga ada 2. Contohnya CEA untuk 2 obat dari kelas terapi yang sama tetapi memberikan hasil yang berbeda. Jadi dia kelas terapinya sama tapi yang satu lebih efektif dibanding yang lain. Kemudian 2 obat yang hasil pengobatannya dapat diukur dengan unit alamiah yang sama walaupun mekanismenya berbeda. Jadi misalnya yang satu dia proton pump inhibitor, yang satu dia H2 reseptor blocker, mekanismenya berbeda tapi ketika dia sama diukurnya, misalnya tadi dalam kasus GERD hasil endoskopi sama jumlah hari tanpa keluhan, maka bisa dilakukan analisis CLA. Nah, contoh pengukuran outcome atau luaran klinis pada CLA, misalnya kalau hipertensi kita bisa ukur tekanan darah, diabetes kita bisa ukur kadar HbA1c atau kadar glukosa darah, CHF, coronary heart failure atau disease, kita bisa mengukur frekuensi serangan anginanya, urinary tract infection, insiden atau kasus baru terjadinya infeksi, obesitas kita bisa mengukur dari pengukuran berat badan, seizure kita bisa mengukur dari frekuensi berapa kali pasien mengalami seizure atau kejang, HIV atau AIDS kita bisa mengukur CD4-nya, ini pasti diukur di pelayanan kesehatan. Kemudian gagal jantung kita bisa ukur berapa tahun pasien selamat atau bertambah hidupnya, kualitas hidup, atau disability adjusted life years atau DALY itu juga bisa diukur. Nah, di sini ada diagram efektivitas biaya. Saya yakin Bu Okta juga sudah menjelaskan. Ketika kita membandingkan obat A terhadap obat B, kita harus memberi penilaian dulu. Ketika kita sudah dapat data biayanya, ketika sudah kita dapat dapat data biayanya, kita sudah dapat biaya efektivitasnya, kemudian kita bandingkan. Misalnya di sini kita membandingkan obat yang baru terhadap obat yang lama. Nah, ini cara membacanya. Apakah obat yang baru itu biayanya lebih rendah dan juga efektivitasnya lebih rendah dibandingkan obat yang lama, maka dia masuk dalam A. Apakah obat baru tersebut sama biayanya dengan obat yang lama namun efektivitasnya lebih rendah, maka dia masuk yang B. Nah, pasti Anda tahu dong kalau misalnya biayanya sama, efektivitas rendah, buat apa kita pilih obat baru? Toh kita mengeluarkan biaya yang sama tapi kita dapat efektivitas yang lebih rendah. Maka sudah pasti pengobatan yang baru masuk dalam kuadran B ini dia tidak cost efektif. Coba Anda akan menjawab soal setelah ini, tentukan berdasarkan common sense ketika kita membandingkan dua pengobatan, membandingkan antara biaya dengan efektivitasnya, mana yang tidak cost efektif, mana yang cost efektif. Contoh cost efektif, kita mengeluarkan biaya yang lebih rendah dengan efektivitas yang sama, contohnya pada D. Kita sama-sama dapat efektivitas yang sama, tapi biaya yang kita keluarkan lebih rendah, nah itu cost efektif. Maka obat-obat yang masuk dalam kuadran D ini dinamakan cost efektif. Atau kita malah membayar lebih rendah dengan efektivitas yang lebih tinggi, maka dia sangat cost efektif, atau dia masuk dalam kuadran G. Nah, bagaimana jika kasusnya misalnya nih obatnya lebih rendah biayanya tapi lebih rendah pula efektivitasnya, atau dalam kuadran A, atau obatnya lebih tinggi tapi lebih tinggi biayanya tapi lebih tinggi juga atau lebih bagus efektivitasnya. Bagaimana cara kita memilih? Kalau kita mau berubah dari pengobatan yang lama ke pengobatan yang baru, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk pertambahan efektivitas yang ingin kita capai? Nah, saat itulah diperlukan perhitungan ICER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio. Suatu studi membandingkan efektivitas biaya suatu pengobatan baru terhadap pengobatan yang standar. Jika pengobatan baru lebih mahal namun efektivitas lebih tinggi, atau jika biaya pengobatan baru lebih murah namun efektivitas lebih rendah, disinilah diperlukan perhitungan ICER. Bagaimana rumus dari ICER itu sendiri? Biaya obat 1 dikurangi biaya obat 2 per efektivitas obat 1 dikurangi efektivitas obat 2.
Nah, nanti didapatkan hasil. Misalnya untuk bertambah 1% efektivitas dari perpindahan obat yang baru, obat yang lama ke obat yang baru, maka diperlukan biaya sebesar misalnya 500.000. Nah, bagaimana cara pengambil keputusan decision maker atau stakeholder mengambil keputusan berdasarkan hasil ini? Nah, tergantung subjektivitas dari pengambil keputusan atau stakeholder. Apakah biaya yang dikeluarkan itu worth it dengan outcomes atau luaran yang dicapai. Oke, ini contohnya. Ini langsung sudah dihitung oleh contoh soal ini, tapi Anda bisa hitung secara manual berdasarkan rumus yang saya berikan. Tabel di samping, kita baca dulu ilustrasinya. Tabel di samping menggambarkan perbandingan total biaya untuk pengobatan A versus pengobatan B, penyakitnya untuk mengobati diabetes mellitus. Jadi kita tahu bahwa obat A dibandingkan obat B, untuk mengobati diabetes mellitusnya, luarannya adalah sama-sama penurunan HbA1c, jadi pengukuran kadar HbA1c yang di atas 1% dari nilai awalnya. Biaya yang diukur adalah biaya langsung, biaya yang terdiri dari biaya obat, biaya lab, biaya penanganan efek samping obat, dan juga biaya dokter. Nah, kita lihat ya, di sini obat A, obat B, selisih antara obat A dengan obat B itu 8.500 US dollar. Oke. Itu kita pakai untuk menghitung ini sih, sebenarnya menghitung ICER-nya. Ini sudah langsung dikurangi oleh mereka. Kemudian obat A, meskipun dia lebih mahal, tapi jumlah pasien yang bisa diobati atau jumlah pasien yang terkontrol atau kadar HbA1c-nya itu menurun lebih dari 1%, itu 25 orang per 100 pasien yang diobati. Sedangkan pengobatan B, meskipun dia lebih murah, jumlah pasien yang HbA1c-nya terkontrol juga lebih sedikit daripada obat A tadi. Nah, increments-nya atau selisih efektivitasnya adalah 25 kurang 19 adalah 6. Jadi kalau kita mau menghitung ICER, tinggal 8.500 dibagi 6. Di sini sudah ada jawabannya, 1416,67. Nah, saya jelaskan dulu di sini cost effectiveness ratio atau ASER, biasanya average cost effectiveness ratio. Sedangkan kalau yang di bawah ini ICER. Ini ACER pakai A, yang ini ICER pakai I. ACER atau average cost effectiveness ratio atau yang pakai A itu adalah jumlah biaya pada obat tertentu dibagi dengan efektivitas pada obat yang sama. Jadi ASER atau cost effectiveness ratio di obat A adalah 2.600. Jadi per satu pasien yang HbA1c-nya berhasil dikontrol, biaya yang diperlukan adalah 2.600. Sedangkan di obat B, biaya per satu pasien yang berhasil dikontrol itu 2.973. Nah, kita lihat kan obat A itu lebih murah daripada obat B. Lebih mahal daripada obat B. Tapi ketika kita hitung ACER-nya atau average cost effectiveness ratio, obat A itu memerlukan biaya yang lebih sedikit untuk menyembuhkan satu orang pasien daripada obat B. Nah, kenapa kita nggak memakai ASER aja? Nah, ASER ini kan sebenarnya obat A dibandingkan dengan tidak memakai obat karena dia tidak dibandingkan dengan obat lain. Jadi hasilnya ini 2.600 adalah obat A, cost effectiveness ratio obat A ketika dibandingkan dengan kondisi yang tidak diobati. Karena dia pembaginya kan dia sendiri, jadi dia tidak membandingkan dengan obat lain. Nah, pada setting klinis biasanya tidak ada pertanyaan gimana jika kita memberikan obat A dibandingkan dengan tidak diobati, karena kondisi tidak diobati itu bukan pilihan. Pertanyaannya di lapangan biasanya gimana kalau kita menggunakan obat A tapi obat lama obat B, gimana nih dengan perubahan ini, berapa yang kita perlu keluarkan untuk bertambahnya efektivitas. Nah, kalau di klinis kita nggak pakai ASER ini lagi, tapi kita pakai ICER yang pakai I. Yang ini yang kita pakai, yaitu biaya obat A dikurangi biaya obat B, kemudian efektivitas obat A dirasiokan dengan efektivitas obat A dikurangi efektivitas obat B ya. Saya ulangi lagi. Kenapa untuk menghitung CEA ini tidak
ASER-nya aja, tidak cost effectiveness ratio, tidak average cost effectiveness ratio saja. Karena kalau kita lihat rumusnya, ini kan biaya obat A dibagi efektivitas obat A. Artinya obat A itu tidak dibandingkan dengan pengobatan lain. Obat A dibandingkan dengan kondisi tidak diobati. Padahal ketika di lapangan pertanyaannya tidak seperti itu. Berapa sih biaya yang kita perlu keluarkan ketika kita mau menggunakan obat A dibandingkan ketika pasien tidak diobati? Kan tidak seperti itu. Pasien datang pasti harus diobati, apapun pilihan obatnya. Nah, ketika setting di lapangan, biasanya kan pertanyaannya jadi gini, ketika kita memilih obat A padahal pengobatan ulama obat B, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk merubah biaya obat B menjadi biaya obat A dengan efektivitas yang bertambah. Nah, pada saat itu perhitungan dengan ICER ini diperlukan. Nah, mungkin itu saja. Untuk kalau masih ada pertanyaan, Anda bisa mengisi pertanyaan tersebut di tab diskusi, dan juga kalau Anda memiliki komentar terhadap metode perkuliahan ini, Anda juga bisa menuliskan saran dan komentar Anda atau masukan Anda di tab diskusi itu. Saya harap Anda juga mengerjakan latihan karena ini akan menambah pemahaman Anda terhadap perhitungan di metode farmakoekonomi, dan juga nanti di latihan nanti juga ada pembahasan soalnya. Sekali lagi, jika Anda belum paham terhadap jawaban yang sudah disediakan, Anda bisa bertanya di kolom diskusi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.